Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu merasa diam-diam lelah mencari Allah, namun tidak pernah benar-benar merasa dekat? Semakin kamu berusaha, semakin hatimu bertanya, apakah Dia jauh atau akulah yang tidak benar-benar hadir? Bagaimana jika Allah tidak pernah pergi, tidak pernah bersembunyi, tidak pernah menjauh? Bagaimana jika yang tertutup bukan Tuhan, melainkan kesadaranmu sendiri? Tarik napas, tenangkan hati, karena video ini bukan tentang mencari Allah, tetapi tentang saat paling sunyi ketika kamu berhenti mencari dan mulai menyadari. Bab 1. Ilusi pencarian. Ada satu masa dalam perjalanan batin manusia ketika pencarian terhadap Allah terasa begitu melelahkan, namun kelelahan itu sering disalahartikan sebagai tanda kesungguhan. Seseorang merasa telah menempuh jalan panjang, membaca banyak kitab, mendengar kajian demi kajian, memperbanyak ibadah lahir, hingga hatinya dipenuhi istilah-istilah suci. Namun di balik semua itu, ada kekosongan yang tak terucap. Semakin banyak yang dilakukan, semakin samar rasa kedekatan itu. Seakan-akan Allah berada di kejauhan, bersembunyi di balik lapisan-lapisan usaha. Padahal tanpa disadari, rasa jauh itu bukan berasal dari Allah, melainkan dari cara manusia memposisikan dirinya sebagai pencari yang terpisah dari yang dicari. Pencarian sering lahir bukan dari cinta yang murni, melainkan dari kegelisahan yang halus. Ada ketakutan untuk merasa hampa, ada kecemasan jika hidup tidak memiliki makna. Lalu Allah dijadikan tujuan untuk menenangkan keguncangan batin tersebut. Dalam keadaan seperti ini, yang dicari bukan Allah, melainkan rasa aman, ketenangan, dan kepastian bagi diri sendiri. Tuhan perlahan berubah menjadi konsep yang harus dipahami, dijangkau, dan dikuasai secara intelektual. Ketika Allah direduksi menjadi objek pemahaman, hubungan yang seharusnya hidup justru membeku. Hati menjadi sibuk memahami, tetapi lupa merasakan. Makrifat tidak tumbuh dari langkah yang tergesa dan ambisi untuk sampai. Ia justru lahir ketika langkah itu berhenti, ketika dorongan untuk mengejar melemah, dan ketika batin mulai bertanya dengan jujur, siapa sebenarnya yang sedang mencari dan mengapa ia merasa jauh? Pada saat itulah kesadaran perlahan berbalik arah. Bukan lagi mata yang menatap keluar, tetapi pandangan yang masuk ke dalam. Dalam keheningan itu, muncul pengertian yang lembut namun mengguncang, bahwa mungkin selama ini bukan Allah yang jauh, melainkan kesadaran manusia yang tertutup oleh hiruk-pikuk pikirannya sendiri. Ada hijab yang paling sulit disadari dalam perjalanan spiritual, yaitu hijab merasa telah berusaha. Amal, ilmu, dan kesungguhan yang seharusnya menjadi jalan, justru bisa berubah menjadi tabir jika melahirkan rasa memiliki dan merasa layak. Rasa, aku telah melakukan banyak hal untuk Allah, diam-diam menciptakan jarak yang halus. Seolah-olah kedekatan adalah hasil transaksi, bukan anugerah. Di titik ini, ibadah masih dilakukan, ilmu masih dipelajari, tetapi kehadiran Allah terasa semakin abstrak. Makrifat tidak tumbuh di tanah yang dipenuhi klaim, melainkan di hati yang rela mengosongkan diri dari perasaan paling benar dan paling dekat. Bab ini bukan seruan untuk menghentikan ibadah atau menanggalkan ilmu, melainkan undangan untuk kejujuran yang lebih dalam. Kejujuran untuk mengakui bahwa mungkin selama ini pencarian itu lebih banyak diwarnai oleh ego daripada kepasrahan. Ketika seseorang berani mengakui keterbatasannya, berhenti memaksa dirinya untuk merasakan Allah, dan membiarkan hati tenang apa adanya, disitulah cahaya makrifat mulai menyelinap tanpa suara. Bukan sebagai pengalaman yang spektakuler, melainkan sebagai kesadaran sunyi bahwa Allah tidak pernah menjadi tujuan yang jauh, karena sejak awal Dia adalah yang paling dekat. Bab 2. Tuhan yang tidak pernah pergi. Allah tidak pernah menjauh, tidak pernah berpindah, dan tidak pernah bersembunyi. Yang berubah hanyalah kesadaran manusia yang naik dan turun, tertutup dan terbuka. Sejak awal keberadaan, Allah lebih dekat daripada segala yang dapat dirasakan. Namun kedekatan itu sering tidak disadari karena manusia sibuk menciptakan gambaran tentangnya. Pikiran membangun jarak imajiner seolah Tuhan berada di tempat tertentu, pada kondisi tertentu,
atau hanya bisa didekati melalui cara-cara yang kaku. Padahal kehadirannya tidak bergantung pada suasana batin, amal tertentu, atau pencapaian spiritual apapun. Allah hadir sebelum manusia sempat mencari, bahkan sebelum manusia sempat merasa rindu. Ketika seseorang berhenti mencari Allah sebagai sesuatu yang harus ditemukan, ia mulai merasakan perubahan yang halus namun mendalam. Pencarian yang tadinya penuh dorongan dan ambisi perlahan melunak menjadi kesadaran yang tenang. Ia tidak lagi memaksa hatinya untuk merasa dekat, tidak lagi menuntut pengalaman spiritual yang dramatis. Dalam ketenangan itu, ia mulai menyadari bahwa selama ini Allah tidak berada di luar dirinya, melainkan hadir dalam kesadaran yang sedang ia alami. Setiap napas, setiap denyut kehidupan, setiap detik keberadaan, semuanya adalah tanda kehadirannya yang tidak pernah terputus. Makrifat sejati tidak membuat seseorang merasa telah sampai atau mencapai sesuatu yang istimewa. Justru sebaliknya, ia melahirkan rasa takjub yang sunyi. Takjub karena menyadari betapa selama ini Allah selalu ada, sementara dirinya sibuk mencari ke tempat yang jauh. Di titik ini, banyak kata kehilangan maknanya. Penjelasan terasa dangkal. Klaim spiritual terasa tidak perlu. Yang tersisa hanyalah kesadaran lembut bahwa segala sesuatu berlangsung dalam genggamannya. Bukan sebagai konsep yang dipahami, tetapi sebagai kenyataan yang dihidupi. Orang yang mulai menyentuh makrifat seringkali terlihat semakin sederhana. Ia tidak merasa perlu menunjukkan kedalaman batinnya, tidak tergesa mengoreksi orang lain, dan tidak sibuk menilai perjalanan spiritual siapapun. Ia justru semakin berhati-hati dengan dirinya sendiri, karena ia melihat betapa rapuh dan bergantungnya ia sebagai hamba. Kedekatan dengan Allah tidak melahirkan rasa unggul, melainkan rasa tunduk yang alami. Bukan tunduk karena takut, tetapi tunduk karena mengenal, dan pengenalan itu menumbuhkan ketenangan yang tidak mudah goyah oleh pujian maupun celaan. Jika suatu saat Allah terasa jauh, bukan berarti dia benar-benar menjauh. Jarak itu hanyalah isyarat bahwa kesadaran sedang tertutup oleh sesuatu, entah itu pikiran yang berisik, emosi yang mendominasi, atau ego yang ingin menguasai. Makrifat tidak meminta manusia menghapus semua itu secara paksa, tetapi mengajaknya menyadari dengan jujur. Saat kesadaran kembali jernih, jarak itu lenyap dengan sendirinya. Bukan karena Allah datang mendekat, tetapi karena sejak awal dia tidak pernah pergi. Bab 3. Ego sebagai hijab paling halus. Dalam perjalanan menuju pengenalan sejati kepada Allah, ego adalah hijab yang paling sulit dikenali karena ia tidak selalu tampil dalam wajah keburukan. Ego sering bersembunyi di balik kebaikan, kesalehan, bahkan kerendahan hati. Ia tidak berkata dengan lantang tetapi berbisik halus di dalam batin, membuat seseorang merasa lebih memahami, lebih sadar, atau lebih dekat. Pada tahap ini, seseorang masih beribadah, masih berzikir, masih menundukkan kepala, namun tanpa disadari ada pusat lain selain Allah yang sedang dipelihara, rasa diri. Dan selama rasa diri itu masih menjadi poros, makrifat hanya akan menjadi wacana, bukan cahaya yang hidup. Ego spiritual tidak selalu menuntut pujian secara terang-terangan. Ia sering muncul dalam bentuk yang tampak suci. Keinginan untuk diakui sebagai orang yang ikhlas, rasa bangga karena mampu menahan diri, atau keyakinan bahwa pemahamannya lebih dalam dibanding yang lain. Semua itu terasa lembut, bahkan tampak benar, namun justru disitulah bahayanya. Ego seperti ini tidak membuat hati gelisah, tetapi membuatnya tertutup. Ia menciptakan lapisan tipis antara hamba dan Tuhannya, lapisan yang tidak terasa, namun cukup untuk menghalangi rasa kehadiran ilahi yang sejati. Berhenti mencari Allah pada tahap ini berarti berhenti menjadikan diri sendiri sebagai pusat perjalanan. Bukan lagi aku yang menuju Allah, tetapi kesadaran bahwa sejak awal Allah lah yang menggerakkan setiap langkah, setiap niat, dan setiap kesadaran. Ketika seseorang menyadari hal ini, beban spiritual yang selama ini dipikul perlahan runtuh. Ia tidak lagi merasa harus menjadi sosok tertentu di hadapan Allah. Ia tidak perlu terlihat saleh, tidak perlu merasa dalam, dan tidak perlu membuktikan apapun. Yang tersisa hanyalah kehambaan yang jujur. Saat ego mulai melemah, bukan berarti seseorang kehilangan jati diri. Justru ia menemukan identitas yang paling hakiki,
sebagai hamba yang sepenuhnya bergantung. Ketergantungan ini bukan kelemahan, melainkan bentuk kemerdekaan yang paling dalam. Karena ketika tidak ada lagi yang dipertahankan, tidak ada lagi yang ditakuti. Pujian tidak mengangkat, celaan tidak menjatuhkan. Hati menjadi lapang karena tidak lagi dipenuhi tuntutan untuk menjadi sesuatu. Di ruang inilah makrifat mulai bernafas dengan tenang. Makrifat sejati tidak membuat seseorang merasa istimewa atau terpilih. Ia justru melahirkan rasa kecil yang lembut, rasa tidak memiliki apa-apa, dan rasa disertai sepenuhnya oleh Allah. Anehnya, di saat merasa tidak ada apa-apanya, itulah ketenangan yang paling dalam hadir. Bukan ketenangan karena merasa berhasil, tetapi ketenangan karena berhenti bersandar pada diri sendiri. Ego yang runtuh membuka jalan bagi cahaya yang tidak pernah memaksa, tidak pernah berisik, namun mampu menerangi seluruh batin dengan keyakinan yang hening. Bab 4. Keheningan yang mengajarkan. Ada satu keadaan batin yang jarang dipilih manusia, padahal di sanalah banyak rahasia dibukakan tanpa suara, yaitu keheningan. Bukan sekadar diam dari bicara, tetapi diam dari tuntutan, dari keinginan untuk memahami segalanya, dan dari dorongan untuk segera sampai pada kesimpulan. Dalam keheningan seperti ini, jiwa berhenti memaksa realitas agar sesuai dengan harapannya. Ia tidak lagi mengejar pengalaman spiritual tertentu, tidak pula membandingkan dirinya dengan orang lain. Keheningan menjadi ruang kosong yang jujur, tempat hati berdiri apa adanya di hadapan Allah, tanpa topeng, tanpa narasi tentang siapa dirinya. Keheningan sering disalahpahami sebagai kekosongan yang menakutkan, padahal ia adalah kepenuhan yang belum dikenali. Saat pikiran tidak lagi sibuk menamai, menilai dan mengomentari, kesadaran mulai menangkap sesuatu yang lebih halus. Bukan dalam bentuk suara atau gambaran, tetapi sebagai rasa hadir yang stabil. Dalam keadaan ini, seseorang mulai menyadari bahwa Allah tidak perlu dipanggil dengan emosi yang meledak-ledak, tidak pula dihadirkan dengan ritual batin yang dipaksakan. Kehadirannya sudah ada dan keheningan hanyalah cara hati untuk tidak lagi menutupinya dengan kebisingan diri. Orang yang mulai belajar diam di hadapan Allah perlahan kehilangan kegemaran untuk banyak bicara tentang perjalanan batinnya. Bukan karena tidak memiliki pengalaman, tetapi karena ia menyadari keterbatasan kata-kata. Apa yang ia rasakan terlalu dalam untuk dijelaskan dan terlalu suci untuk dijadikan bahan pameran. Keheningan mengajarkannya adab, bahwa tidak semua yang dirasakan harus diumumkan dan tidak semua yang diketahui harus diajarkan. Di titik ini, kebijaksanaan tumbuh bukan dari banyaknya ilmu yang dikumpulkan, melainkan dari kemampuan untuk menahan diri. Dari keheningan pula lahir amal yang paling jernih, amal yang tidak tergesa, tidak reaktif, dan tidak lahir dari dorongan ingin dilihat. Ketika batin tenang, tindakan menjadi tepat. Ketika hati tidak gaduh, keputusan tidak didorong oleh emosi sesaat. Inilah buah dari makrifat yang sunyi. Seseorang tetap bergerak di dunia, tetap bekerja dan berinteraksi, namun dengan kesadaran bahwa setiap langkah berada dalam pengawasan Allah. Ia tidak merasa sendirian, tetapi juga tidak menuntut rasa ditemani secara emosional. Cukup dengan kesadaran bahwa Allah mengetahui, dan itu sudah menenangkan. Jika seseorang merasa sulit untuk diam bersama Allah, seringkali bukan karena ia belum layak, tetapi karena ia belum terbiasa jujur dengan dirinya sendiri. Keheningan memperlihatkan isi batin apa adanya, termasuk kegelisahan, luka, dan ketakutan yang selama ini ditutupi oleh kesibukan spiritual. Makrifat tidak menuntut semua itu segera hilang, tetapi mengajarkan untuk melihatnya tanpa menghakimi. Dalam pandangan yang jujur dan lembut itulah, perlahan hati dibersihkan. Dan di sanalah seseorang mulai memahami bahwa keheningan bukan tujuan akhir, melainkan pintu halus tempat Allah mengajarkan tanpa kata, menenangkan tanpa sentuhan, dan mendekat tanpa jarak. Bab 5. Saat doa berubah makna. Pada awal perjalanan, doa sering dipahami sebagai permintaan yang lahir dari kebutuhan. Manusia datang kepada Allah dengan daftar harapan, menyebutkan satu persatu keinginan yang dianggap penting bagi hidupnya.
Tidak ada yang salah dengan itu, karena kebutuhan adalah bagian dari kehambaan. Namun seiring waktu, jika kesadaran bertumbuh, seseorang mulai merasakan bahwa doa bukan sekadar sarana untuk meminta, melainkan ruang perjumpaan batin. Di sana, kata-kata tidak lagi menjadi inti, melainkan arah hati. Doa perlahan berubah dari sekadar suara yang diucapkan menjadi kesadaran yang menetap. Ketika makrifat mulai menyentuh hati, seseorang tidak lagi merasa harus selalu meminta agar didengar. Ia menyadari bahwa sebelum doa terucap, Allah telah mengetahui isi batinnya. Kesadaran ini melahirkan ketenangan yang lembut. Doa tidak lagi diburu dengan emosi yang menuntut, tetapi dihadirkan dengan kepasrahan yang tenang. Bahkan dalam diam, ada pengakuan yang jujur bahwa diri ini sepenuhnya berada dalam genggamannya. Di titik ini, doa tidak selalu berbentuk permohonan, melainkan sering hadir sebagai kesadaran akan kehadiran Allah yang terus menyertai. Makrifat mengajarkan bahwa jawaban doa tidak selalu hadir dalam bentuk yang diharapkan. Terkadang Allah menjawab dengan memberi, terkadang dengan menunda, dan seringkali dengan mengalihkan. Bukan karena tidak mendengar, tetapi karena kasih sayangnya lebih luas daripada keinginan manusia. Saat seseorang mulai memahami ini, kekecewaan perlahan berubah menjadi kepercayaan. Ia tidak lagi mengukur kedekatan dengan Allah dari terkabul atau tidaknya doa, tetapi dari ketenangan yang tetap hadir meski keadaan tidak berubah sesuai harapan. Ada fase ketika doa tidak lagi panjang dan penuh kata, bukan karena hati menjadi kering, tetapi karena ia telah sampai pada kesederhanaan. Seseorang mulai menyadari bahwa Allah tidak menunggu susunan kalimat yang indah, melainkan kejujuran yang utuh. Kadang doa hanya berupa helaan napas, kadang hanya berupa kesadaran akan ketidakberdayaan. Namun dalam kesederhanaan itu, ada kedalaman yang tidak bisa dijelaskan. Doa menjadi sikap batin, bukan hanya ritual lisan. Pada akhirnya, makrifat membuat seseorang memahami bahwa doa bukan alat untuk mengubah kehendak Allah, melainkan jalan untuk meluruskan kehendak diri. Bukan Allah yang perlu diyakinkan, tetapi hati yang perlu ditenangkan. Ketika doa telah sampai pada pemahaman ini, seseorang tidak lagi merasa jauh dari Allah, meski sedang tidak meminta apapun. Ia hidup dalam keadaan berdoa, karena seluruh hidupnya dijalani dalam kesadaran akan Allah. Dan di sanalah doa mencapai maknanya yang paling dalam, bukan sebagai permintaan yang menunggu jawaban, tetapi sebagai penyerahan yang telah menemukan ketenangan. Bab 6. Kehancuran yang membuka jalan. Dalam perjalanan menuju pengenalan yang sejati, ada saat-saat ketika hidup terasa seakan runtuh tanpa peringatan. Sesuatu yang selama ini menjadi sandaran tiba-tiba hilang, sesuatu yang dibanggakan perlahan rapuh, dan sesuatu yang diyakini sebagai kekuatan justru menjadi sumber kelemahan. Pada tahap ini, banyak orang merasa seolah sedang dijauhkan dari Allah, padahal sebenarnya sedang didekatkan dengan cara yang tidak mereka harapkan. Kehancuran batin bukan tanda penolakan, melainkan proses peluruhan yang lembut namun menyakitkan, agar hati tidak lagi bergantung pada selainnya. Allah sering meruntuhkan apa yang paling dipercaya manusia agar ia kembali melihat hakikat kepemilikan. Ketika kemampuan, hubungan, atau citra diri yang selama ini dijaga runtuh, manusia dipaksa berhadapan dengan keterbatasannya sendiri. Tidak ada lagi tempat bersembunyi, tidak ada lagi peran yang bisa dipertahankan. Di titik inilah kehambaan menjadi nyata, bukan sebagai konsep, tetapi sebagai pengalaman hidup. Seseorang mulai merasakan bahwa tanpa Allah, ia tidak memiliki apa-apa, bahkan tidak memiliki dirinya sendiri. Bagi jiwa yang belum siap, fase ini terasa sebagai hukuman. Namun bagi hati yang mulai sadar, kehancuran ini perlahan dikenali sebagai kasih sayang yang tersembunyi. Allah tidak mengambil untuk menyakiti, tetapi untuk mengosongkan. Dan dalam kekosongan itulah ruang baru terbuka. Ruang yang sebelumnya dipenuhi oleh rasa memiliki, rasa mampu, dan rasa aman palsu, kini menjadi lapang untuk kehadiran Allah yang lebih dalam. Kehancuran membuka jalan yang tidak bisa dibuka oleh keberhasilan. Pada saat segala sesuatu runtuh, seseorang dihadapkan pada pilihan yang paling jujur, bersandar sepenuhnya, atau tenggelam dalam penolakan. Ketika ia memilih bersandar, meski dengan hati yang gemetar,
ia mulai merasakan bentuk ketenangan yang tidak pernah ia kenal sebelumnya. Bukan ketenangan karena keadaan membaik, tetapi ketenangan karena tidak lagi melawan kenyataan. Di sini, makrifat tumbuh bukan dari pemahaman, melainkan dari kepasrahan yang lahir di tengah ketidakberdayaan. Makrifat tidak pernah diberikan kepada jiwa yang merasa utuh dan kuat. Ia dianugerahkan kepada hati yang rela hancur dan disusun ulang oleh kehendak ilahi. Dalam kehancuran itu, seseorang tidak kehilangan dirinya, tetapi menemukan jati diri yang lebih sejati. Ia tidak lagi berdiri di atas apa yang dimilikinya, melainkan berdiri dalam kesadaran bahwa Allah adalah satu-satunya sandaran. Dan dari kesadaran inilah, perjalanan batin memasuki kedalaman yang tidak lagi digerakkan oleh rasa takut kehilangan, melainkan oleh keyakinan yang tenang bahwa segala sesuatu berada dalam pengaturannya. Bab 7. Tauhid yang tidak berisik. Tauhid pada tahap awal sering hadir sebagai keyakinan yang dijaga dengan kata-kata. Ia dibela, dijelaskan, dan diperjuangkan dalam ruang pemikiran dan perdebatan. Tidak jarang semangat menjaga kemurnian tauhid justru membuat hati tegang dan mudah tersulut. Namun seiring kedewasaan batin, tauhid perlahan berubah wujud. Ia tidak lagi berisik, tidak lagi membutuhkan pengakuan, dan tidak lagi merasa terancam oleh perbedaan. Tauhid menjadi keyakinan yang tenang, mengalir lembut dalam kesadaran, tanpa dorongan untuk selalu tampak benar di hadapan manusia. Tauhid yang hidup dalam makrifat tidak membuat seseorang sibuk mengoreksi orang lain, karena ia menyadari bahwa hidayah bukan hasil dari kecerdasan atau ketepatan argumen. Hidayah adalah karunia yang diturunkan sesuai kehendak Allah, pada waktu yang telah Dia tetapkan. Kesadaran ini melahirkan kerendahan hati yang alami. Seseorang tetap berpegang pada keyakinannya, namun tidak merasa perlu memaksakannya. Ia memahami bahwa tugas manusia adalah menyaksikan kebenaran dengan adab, bukan menguasai hati orang lain. Ketika tauhid telah meresap ke dalam batin, ketergantungan perlahan disingkirkan satu persatu. Bukan hanya ketergantungan kepada manusia, tetapi juga pada keadaan, hasil, dan pengakuan. Hati tidak lagi terlalu goyah ketika kehilangan, dan tidak terlalu terangkat ketika mendapatkan. Semua dipandang sebagai pergerakan yang berada dalam satu kehendak. Tauhid tidak lagi sekadar pengakuan bahwa Allah Maha Esa, tetapi kesadaran bahwa tidak ada yang benar-benar berdiri sendiri selain Dia. Segala sebab hanyalah perantara, bukan penentu. Makrifat menjadikan tauhid turun dari langit, konsep ke bumi pengalaman. Ia tidak berhenti pada pengucapan, tetapi terasa dalam cara seseorang menjalani hidup. Dalam kesulitan ia tidak hanya bersabar, tetapi menyadari bahwa kesulitan itu pun berada dalam pengawasan Allah. Dalam kelapangan ia tidak hanya bersyukur, tetapi menjaga agar hatinya tidak melekat. Tauhid semacam ini tidak menjanjikan hidup tanpa masalah, tetapi menghadirkan kestabilan batin yang tidak mudah runtuh oleh perubahan keadaan. Pada akhirnya, tauhid yang tidak berisik melahirkan iman yang tidak tergantung suasana. Ia tidak melonjak berlebihan ketika keadaan baik dan tidak runtuh ketika keadaan memburuk. Keyakinan menjadi napas yang mengalir tenang, tidak selalu disadari, namun selalu menghidupkan. Inilah buah dari makrifat. Tauhid yang tidak perlu dipamerkan, tidak perlu dipertahankan dengan amarah, dan tidak perlu dibuktikan dengan kemenangan. Ia cukup hadir sebagai kesadaran yang lembut bahwa Allah Maha mengatur, dan manusia cukup berjalan dengan percaya. Bab 8. Allah dalam kehidupan sehari-hari. Makrifat tidak mengasingkan seseorang dari dunia, justru menumbuhkan kehadiran yang lebih utuh di dalamnya. Seseorang yang mulai mengenal Allah dengan kesadaran yang dalam, tidak merasa perlu menarik diri dari kehidupan, karena ia memahami bahwa dunia bukan lawan dari spiritualitas. Aktivitas harian tidak lagi dipandang sebagai gangguan dari ibadah, melainkan sebagai medan pengabdian. Bekerja, berbicara, dan menjalani tanggung jawab dilakukan dengan kesadaran bahwa semua itu berada dalam pengawasan Allah. Dan setiap peran yang dijalani adalah amanah yang mengandung makna. Dalam kesadaran makrifat, seseorang mulai melihat Allah bukan hanya dalam ritual yang khusyuk, tetapi dalam kejujuran yang sunyi, dalam kesabaran yang tidak disorot, dan dalam tanggung jawab yang sering diabaikan.
Kehadiran ilahi tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu tertentu. Ia terasa dalam cara seseorang menepati janji, menahan diri dari ketidakadilan, dan memilih yang benar meski tidak ada yang melihat. Disinilah spiritualitas menjadi hidup, karena ia menyentuh realitas, bukan hanya perasaan. Setiap pertemuan dan kejadian perlahan dibaca sebagai isyarat. Tidak semua harus dimaknai secara berlebihan, namun ada kesadaran bahwa tidak ada yang sepenuhnya kebetulan. Orang-orang yang hadir, peristiwa yang terjadi, bahkan kesalahan yang dilakukan, semuanya menjadi bahan pembelajaran batin. Bukan untuk menyalahkan diri tanpa henti, tetapi untuk mengenali bagaimana Allah membimbing melalui pengalaman. Dunia tidak lagi terasa kosong atau absurd, karena setiap sudutnya dipenuhi tanda-tanda yang mengingatkan kepadanya. Makrifat mengajarkan keseimbangan yang lembut antara menerima dan berusaha. Seseorang tetap bekerja dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak menggantungkan hatinya pada hasil. Ia berinteraksi dengan manusia secara wajar, namun tidak menjadikan mereka sebagai sandaran mutlak. Ketika berhasil, ia tidak larut dalam kebanggaan. Ketika gagal, ia tidak tenggelam dalam keputusasaan. Kesadaran bahwa segala sesuatu berjalan dalam kehendak Allah membuat hidup terasa lebih ringan, meski tanggung jawab tetap dijalani sepenuhnya. Pada titik ini, pertanyaan tentang keberadaan Allah tidak lagi muncul sebagai kegelisahan. Bukan karena semua telah dipahami, tetapi karena hidup dijalani dalam kesadaran akannya. Seseorang tidak lagi bertanya di mana Allah berada, karena setiap langkahnya terasa disertai. Makrifat menjadikan kehidupan sehari-hari sebagai ruang perjumpaan yang terus berlangsung, tanpa perlu tanda-tanda luar yang mencolok. Cukup dengan kesadaran yang jujur, hidup menjadi jalan pulang yang tenang, dijalani bersama Allah yang selalu hadir. Bab 9, berhenti mencari, mulai menyadari. Ada satu titik dalam perjalanan batin ketika pencarian tidak lagi terasa relevan, bukan karena tujuan telah dicapai, tetapi karena cara memandang tujuan itu sendiri berubah. Seseorang menyadari bahwa selama ini ia sibuk bergerak, membaca tanda, dan menempuh jalan, padahal yang ia cari tidak pernah berada di ujung perjalanan. Kesadaran ini tidak datang dengan gegap gempita, melainkan seperti cahaya pagi yang perlahan menyibak kabut. Tanpa disadari, pencarian yang melelahkan mulai ditinggalkan, digantikan oleh kesadaran yang tenang dan jernih. Berhenti mencari bukan berarti berhenti menuju Allah, tetapi berhenti menciptakan jarak yang sebenarnya tidak ada. Ambisi spiritual yang dulu mendorong seseorang untuk terus merasa kurang, perlahan melunak menjadi penerimaan yang dewasa. Ia tidak lagi mengukur dirinya dengan standar pengalaman batin tertentu, tidak pula merasa tertinggal ketika tidak merasakan apa-apa. Dalam kesadaran ini, iman tidak lagi menjadi proyek yang harus disempurnakan, melainkan keadaan batin yang terus dirawat dengan kejujuran dan kesabaran. Makrifat mengajarkan bahwa kesadaran jauh lebih penting daripada pengalaman. Pengalaman datang dan pergi, naik dan turun, sementara kesadaran menetap dan menenangkan. Ketika seseorang berhenti mengejar rasa tertentu, ia justru menemukan kestabilan yang tidak bergantung pada suasana. Ia tidak lagi terobsesi dengan tanda-tanda luar, karena ia hidup dalam kehadiran batin yang sederhana namun utuh. Disinilah spiritualitas menjadi ringan, tidak membebani, dan tidak menuntut pembuktian. Dalam keadaan menyadari, seseorang mulai menerima dirinya apa adanya tanpa kehilangan arah untuk terus dibentuk. Ia tidak menolak kekurangan, tetapi juga tidak memanjakannya. Setiap kelemahan dilihat sebagai ruang pertumbuhan, bukan alasan untuk putus asa. Makrifat tidak membuat seseorang berhenti belajar atau berusaha, tetapi membuat proses belajar dan berusaha itu tidak lagi dibebani oleh kegelisahan. Hati berjalan seiring dengan ikhtiar, tanpa saling menekan. Pada akhirnya, berhenti mencari adalah awal dari hidup yang lebih jujur. Seseorang tidak lagi berlari, mengejar sesuatu yang ia bayangkan sebagai kedekatan, tetapi hidup dalam kesadaran bahwa kedekatan itu selalu ada. Dari kesadaran inilah lahir kedamaian yang tidak bergantung pada keadaan, tidak goyah oleh perubahan, dan tidak haus pengakuan. Makrifat menjadikan hidup bukan sebagai perjalanan yang melelahkan, tetapi sebagai proses menyadari kehadiran Allah dalam setiap detik yang dijalani. Bab 10. Pulang tanpa melangkah.
Pada akhirnya, perjalanan makrifat membawa seseorang pada pemahaman yang paling sunyi dan paling dalam, bahwa tidak ada jarak yang benar-benar harus ditempuh. Seluruh pencarian, usaha, dan kegelisahan batin hanyalah bagian dari proses pengingatan. Bukan karena manusia benar-benar pergi, tetapi karena ia sempat lupa. Kesadaran ini hadir tanpa kejutan besar, tanpa perasaan luar biasa, namun justru disitulah kedalamannya. Seperti seseorang yang tiba-tiba menyadari bahwa rumah yang ia cari ternyata selalu berada di tempat ia berdiri. Makrifat sejati tidak datang dengan pengalaman yang memukau indera. Tidak ada cahaya yang menyilaukan, tidak ada suara yang mengguncang, dan tidak ada perasaan melayang yang harus dipertahankan. Yang hadir hanyalah ketenangan yang stabil, keyakinan yang lembut, dan penerimaan yang jujur terhadap hidup apa adanya. Seseorang tetap merasakan sedih dan senang, tetap menghadapi masalah dan pilihan, namun semua itu tidak lagi menggoyahkan pusat batinnya. Ia berjalan di dunia tanpa kehilangan arah, karena hatinya telah menemukan tempat kembali. Dalam keadaan pulang ini, seseorang tidak merasa lebih suci atau lebih tinggi. Justru ia semakin sadar akan keterbatasannya sebagai hamba. Namun kesadaran itu tidak melahirkan ketakutan, melainkan rasa aman yang dalam. Ia tahu bahwa segala kekurangan tidak menghalanginya dari Allah, karena sejak awal Allah tidak menuntut kesempurnaan, melainkan kejujuran. Kehambaan diterima sepenuhnya, bukan sebagai beban, tetapi sebagai posisi yang paling tepat bagi jiwa manusia. Pulang tanpa melangkah berarti hidup tanpa dorongan untuk membuktikan apapun. Seseorang tidak lagi sibuk menjelaskan siapa dirinya, sejauh apa perjalanannya, atau sedalam apa pemahamannya. Ia cukup hadir, menjalani amanahnya, dan menjaga hatinya agar tetap terhubung dengan kesadaran akan Allah. Diamnya bukan kehampaan, geraknya bukan kegelisahan. Semua berjalan dengan irama yang lebih selaras, karena ia tidak lagi melawan arus takdir. Di titik inilah makrifat mencapai kematangannya. Bukan sebagai pencapaian yang bisa ditunjukkan, tetapi sebagai keadaan batin yang meneduhkan. Seseorang memahami bahwa makrifat bukan tentang menemukan Allah, karena Allah tidak pernah hilang. Makrifat adalah tentang disadarkan bahwa sejak awal, dalam setiap napas dan setiap langkah, ia selalu berada dalam kehadirannya. Dan kesadaran itulah rumah sejati, tempat jiwa akhirnya beristirahat dengan tenang. Jika setelah semua ini, hatimu terasa lebih tenang, bukan karena hidup menjadi mudah, tetapi karena kamu tidak lagi gelisah, maka diam-diam kamu sedang pulang. Tidak ada cahaya besar, tidak ada suara dari langit, hanya kesadaran yang lembut bahwa kamu tidak pernah sendirian. Allah tidak menunggumu di ujung perjalanan. Dia bersamamu dalam setiap napas, dalam setiap diam. Maka berhentilah sejenak, hadirlah sepenuhnya. Karena di saat kamu berhenti mencari, di sanalah kamu menyadari Dia selalu ada.